di SMK nomornya dulu baru kalau di SD namanya dulu nomor. Dan pada Bapak Ibu guru yang saya hormati dan pada Ibu di CPP yang berbahagia, izinkan kami PP pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 11 untuk memandu jalannya diskusi visi misi terutama. Perkenalkan, saya Sugiarto, PP angkatan 11, instansi saya dari SMA Negeri 1 Selamat. Kemudian di sebelah saya Kenalkan, nama saya Ahmad Husseini. Kalau Pak Sugi tadi SMA, kalau saya SMK 1 Selawi. Saya PP angkatan 11 sama Sugi juga. Alamat saya dari Makassar. Terima kasih Pak Hussein. Kalau saya orang sini jadi sudah gak kememukan. Kalau saya masih kememukan. Karena banyak jalan tikungan kanan kiri. Kalau yang waktu pertama, kalau saya beloknya ke sana. Iya. Dari sana. Untuk langsung tanya, gubernurnya juga minta untuk balik arah, atau balik arah. Oke, terima kasih Pak Hussein sudah memperkenalkan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita nanti akan berdiskusi tentang cita-cita visi warga sekolah. Jadi sifatnya diskusi Bapak Ibu tentang keinginan warga sekolah, khususnya di sini adalah Bapak Ibu guru terhadap murid di masa yang akan datang. Keinginan dari Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu seperti apa? Nanti susunan acaranya Bapak Ibu, yang pertama adalah pengantar tujuan diskusi dari CGP, merumuskan kalimat umpan dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru yang saya hormati, jadi nanti di sini CGP itu akan mengemukakan atau memandu diskusi untuk tadi mengatakan atau membicarakan tentang visi sekolah. Nanti dikaitkan juga dengan visi dari Bapak Ibu atau Ibu-ibu CGP. Jadi mungkin nanti di sini melihat visi yang ada di sekolah ini sesuai atau belum dengan tadi cita-cita warga sekolah di masa yang akan datang, khususnya terhadap murid. Jadi di sini yang menjadi subjeknya adalah murid. Jadi yang menjadi subjek dari visi-visi itu muridnya seperti apa yang diinginkan. Apakah mengharapkan sesuai dengan profil belajar Pancasila atau sudah bagaimana yang menyenangkan, bagaimana pembelajaran yang diharapkan atau keinginan Bapak Ibu terhadap murid itu yang bagaimana? Yang pinterkah, yang IPK-nya tinggikah, yang karakternya baikkah, baguskah, atau yang lain? Jadi nanti disampaikan saja keinginan Bapak Ibu sesuai nanti dengan panduan dari Ibu-ibu CGP. Barangkali nanti dari Ibu-ibu CGP ini punya visi, kemudian visinya barangkali belum sesuai dengan cita-cita, bisa dikomunikasikan. Jadi di sini sifatnya kita diskusi. Nah, jadi diskusi ini bukan tanda petik untuk merubah visi sekolah ini. Ini yang perlu kita pahami bersama. Kalau memang visi misinya sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sudah oke. Atau barangkali sudah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila sudah, tapi kalimatnya kurang pas. Nah itu bisa kita diskusikan kembali.
Mungkin nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali tentang visi. Jadi tidak terbatas pada saat ini. Karena visi misi itu seluruhnya dibahas, ya sedangkan ada evaluasi, referensi bagaimana kegiatan yang ada di visi itu sudah terlaksana apa belum. Ini yang perlu kita refleksikan. Cuma kadang kita akhirnya bukan cuma di sini, tapi di tempat saya juga seperti itu. Ketika akan ada satu kegiatan baru kita melihat visi, seperti ada akreditasi baru nanti kita melihat visi. Jadi hal itu diharapkan tidak menjadi satu kebiasaan, tapi karena kegiatan ini mari kita mulai merubah mindset pola pikir kita bahwa visi bisa direfleksi, bisa dievaluasi untuk perbaikan kita sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada calon guru penggerak Ibu ini dan Ibu Fajri untuk mengambil jalannya diskusi. Namun sebelum kegiatan ini kami mengharapkan ada sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, silakan. PP. Yang terhormat Bapak Sugiarto dan Sedi yang sebagai PP penggerak guru. Yang saya hormati pula rekan-rekan guru, khususon guru penggerak, calon guru penggerak luar biasa. Alhamdulillah, syukur senantiasa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari yang penuh dengan boleh dikatakan ingin sekali kita melihat bagaimana inovasi dan kreativitas dari seorang calon guru penggerak. Ini yang bisa diharapkan dari sekolah adalah intinya, mestinya ada inti yang sangat poin adalah bagaimana nantinya guru penggerak ini akan mengembangkan inovasinya untuk keberhasilan persediaan program ya, yang pertama nantinya berkenaan dengan anak. Ini yang patut kita catat adalah bagaimana nantinya seorang guru penggerak ini bisa menciptakan, bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi sekolah yang nantinya berkenaan dengan perkembangan anak. Mestinya itu yang bisa kita harapkan dari sebuah lembaga sekolah dan benar-benar kita nantikan. Untuk itu, mari hari ini kita lihat dan kita dukung bersama istilah kajian apa? Diskusi dan pemecahan problematik daripada penentuan dan sebuah penggalangan inovasi dari sebuah program bergerak. Itu saja, kurang lebihnya minta maaf karena ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih beberapa karya Pak menyampaikan keinginannya terhadap calon guru. Oke Bapak Ibu, jadi nanti kita diskusi di waktu yang ditentukan itu selama 110 kurang lebih 1 jam. Namun fleksibel, manakala dirasa dari kegiatan itu sebelum waktu tersebut bisa selesai, ya alhamdulillah. Jadi kita akan tahan tetap ada tulisan. Dan karena ini nanti melewati waktu dulu, kemudian nanti sholat silakan dipikir, tapi jangan semuanya, nanti kasih ngobrol lah kasih minum nah. Jadi bisa gitu. Satu atau dua, kemudian juga saya juga nanti memberikan para tulis satu itu izin katakan seperti itu. Saya kira itu dari kami itu waktu dan untuk saya serahkan kembali. Monggo kepada Bu Dr. untuk berkolaborasi memandu diskusi visi misi perubahan. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajriah, calon guru penggerak angkatan 11. Dan rekan saya bernama Nini Permanasari dari SD Negeri Mulyoharjo 2. Saya akan memaparkan tentang visi dan perubahan Prakasa Perubahan. Selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan tentang fasilitator calon guru penggerak saya. Yang pertama, Pak Heru Setiawan sebagai fasilitator. Kemudian pengajar praktik saya bernama Ahmad Hoseri. Selanjutnya, rekan saya yang bernama Nini Permanasari, ada fasilitator bernama Heri Iswanto dan Bapak pengajar prakteknya yaitu Bapak Sugiyarto. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan diskusi. Yang pertama, menjelaskan pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Yang kedua, menguraikan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Harapan saya di sekolah mampu membuat rumusan visi sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, menentukan sikap atau perilaku yang sesuai dengan visi sekolah. Yang ketiga, dapat membangun lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid dan sekolah. Sebelum saya memaparkan visi dan perubahan prakasanya, saya akan membacakan puisi dari karya Insinyur Soekarno yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Liep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Liep itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi batang-batang
dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam ataupun bentuk yang lainnya. Visi itu harus menyemangati atau menggerakkan hati dan kolaborasi setiap anggota dalam suatu komunitas. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada trigologi. Yang pertama, ing ngarso sum tulodo. Yang kedua, ing madya mangungkarso. Yang ketiga, tutpuri handayani. Di sini juga ada nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama berpusat pada murid, yaitu guru menuntun siswa ke arah yang lebih baik dalam pembelajaran agar siswa mendapat kemerdekaan belajar. Yang kedua yaitu inovatif. Guru menyusun strategi maupun media pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian ada nilai guru penggerak mandiri. Guru melakukan perubahan secara mandiri, pelatihan maupun webinar untuk kemajuan pendidikan. Selanjutnya yaitu kolaboratif. Guru berkolaborasi dengan orang tua maupun teman sejawat, komite ataupun pengembangan pendidikan. Selanjutnya yang terakhir adalah reflektif. Guru melakukan refleksi dengan melakukan ice breaking atau permainan edukatif. Selanjutnya yaitu peran guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach untuk guru lain. Yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Kemudian mendorong kolaboratif antar guru dan mewujudkan kepemimpinan murid. Pengertian visi. Di sini menurut KBPI ada beberapa pengertian, yaitu kemampuan untuk melihat persoalan ataupun pandangan, wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasa sesuatu yang baik tanpa melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Visi sekolah merupakan gambaran ideal sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang yang bergerak mencapai tujuan. Segalanya harus bertampak kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada murid. Pengertian misi. Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilakukan oleh suatu lembaga, instansi, ataupun organisasi yang bertujuan bisa mencapai visi tersebut. Visi sekolah merupakan penjabaran atau langkah-langkah operasional untuk mencapai visi sekolah. Visi biasanya berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi masa kini. Terdiri beberapa kalimat penjabaran dari visi, pernyataan bersifat khusus atau lebih detail.
kita sama-sama menyanyikan profil pelajar Pancasila saged nggih? Bisa, Bro. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Ayo pada ngantuk. Satu lagi Mas. Yuk, bareng-bareng ya, tepuk tangan ya. Oke. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Udah semangat? Dari profil pelajar Pancasila tersebut, kita dapat terwujudnya jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di sekolah. Agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka diperlukan suatu pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif merupakan strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan atau mengaktualisasi potensi masing-masing individu atau kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan, dan mempunyai langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif adalah metode baca. Di sini kita diskusi dengan kalimat rumpang, cita-cita untuk murid. Bapak Ibu, Kita mimpikan murid yang mengisi kalimat rumpang. jadi murid yang cantik. Monggo Bapak Ibu diskusi mengisi kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Bersih, baunya wangi. biar kita sekalian 1, 2, 3. Jadi sekalian diisi semua ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diisi dalam satu kertas. Semuanya bagi guru tiap guru. Iya. Semua 6 langsung. 6 jawaban pertanyaan. Ini Murid seperti apa? Saya murid murid seperti Satu kertas aja, satu kertas. satu tahun pertama ambil. Iya. Memang satu tahun pertama jawaban beliau. Ya, Bapak Ibu, Iya. itu berarti nanti satu sticky note atau satu kertas itu satu pertanyaan. Oh, satu kertas. Satu sticky note, satu pertanyaan nanti ditempel di sini. Oke, jadi misalnya kita mungkin murid yang apa itu satu kertas. Nanti ditempel, Murid yang ganteng yang pintar. demikian juga yang lain seperti itu. Yang bersih, yang jujur, nggak kayak di depan. Boleh yang cerdik ya. Oh iya, biar nanti gak bingung warnanya acak aja Mbak. Gak apa-apa. Ya saya nggak apa ya. Berarti nanti masing-masing Bapak Ibu guru dapat 6 kertas gitu. Iya Pak. Oke. Ya benar, no, kamu jangan nakal lah. Kamu udah nakal gede. Ini kok jawabnya. Oh, benar. Memang jawabannya langsung gak apa-apa. Mungkin besok juga Pak.
Berarti ini langsung dengan jawaban langsung pertanyaan langsung Pak. Satu pertanyaan, satu jawaban. Maksudnya di sini jawaban saja. Ya, langsung jawab. Jawaban saja. Ya kita tulis sama ini ke ngajar bisa pertanyaan satu sing anak juga. Setidaknya Kita nulis juga satu. ini saya. Berarti mau kita punya seperti apa pintar. Kita memilihkan jam cantik dan Dan nanti soal satu nempelnya di sini di Bapak Ibu. Iya, satu lembar satu. Guru pilih ya, saya tempelkan dulu. Oke. Nomor 1, 2, Oh, iya. Ini nomor satu ya? Sini ya, nomor satu di sini. Loh, ini warnanya beda-beda, sulit dia. oh ya nggak apa-apa. Karena ini menurut saya bahwa murid adalah Pak anugerah. Anugerah, tidak yang pernah memiliki. boleh. Boleh apa ya? Tapi ada warna lagi berarti yang berbeda. Maksudnya biar berbeda loh. Iya nanti di yang nomor 2 Nomor dua. warna hijau ya. Oh. Yang nomor satu pink. Pink barengan, kalau bopong. Ya boleh. Karena stikernya cuma 2 warna ya 3 warna doang. Apa? Masih awanannya ya? Ya nggak apa-apa yang mau yang tersedianya kertasnya lebih dari 1 warna ya boleh macam-macam. Saya percaya bahwa kita adalah luar biasa. Luar biasa. Iya itu juga ini pakai. Jawabannya buat anugerah tidak yang diberikan oleh muridku di Loro. Aktif sih, gurunya ya gurunya kan kali kan gini. Kayak kilo apa aja kan. Oh, bisa aku orang atau Iya ada turun. sedikit kerjakan. Nah, kita mau makan. Ya kan kue sih harus dicas itu. Kan kesana bisa semua. Jadi Hanya mau praktek sana. Kita menolak. Yang perfect itu standar. apa? Contohnya Ngomong
Memang standar yang paling semangat ini. Ayah anak dulu. Jadi kan di sini di sana senang. Sama semua ya Pak. Di sana senang. Ayah anak, Kita dan warga sekolah paham bahwa apa kita warga sekolah di sekolah paham bahwa lima Nama apa nih Pak? lima pak lima ya lima, enam, Nah, oh ini gini. enam enam, enam, Isi sekolahnya apa? Sekolah sini tuh. Ini kan visi ini kan visi ini kan visi sekolah ini sekolahnya. Terus itu bisa apa? Ini apa? Ini Atasnya. Sudah selesai Bapak Ibu? ya Sudah selesai? ya Diskusi yang pertama. Untuk kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Ada yang mau menjelaskan di sini Bapak Ibu? Monggo, Mas Ahmad. Monggo. apa itu maka itu kita mempunyai murid yang suka menantang pak menyukai tantangan tantangan dalam pembelajaran biasanya kalau anak itu apa ya permainan angka bisa juga pertanian kalau apa ya anak mau pulang bisa kasih permainan hitung-hitungan nanti yang Numerisasi nih Mas. ya numerisasi. Oke. Nah, kalau kita yang jawab pertama berarti langsung bisa pulang itu
strategi untuk dia anak cepat bisa menghitung numerasinya, nanti bisa berjalan dengan cepat. Dan Dia nggak bisa ngitung, nggak boleh guru. yang tidak menghitung biasanya kan pulangnya nanti terlambat kalau dikasih soal yang paling mudah. Jadi pertama itu yang sulit, nanti agak sulit, yang terakhir paling mudah. Ya. Efektif gitu ya. Ya, kalau di SD itu apa ya, kayaknya efektif. Nanti anak bisa, kalau di rumah nanti bisa Lebih mampu menjawab lah ya Mas ya. nanti kalau besok saya kok bisa jawab ini, nanti anak langsung bisa berpikir. Belum boleh. Belum bayar. Ya itu aja. Oke, terima kasih untuk Pak Oke. Ahmad. Kasih. Barangkali nanti saya coba di SMK ya Pak. Oh, Nanti bingung. Tapi mungkin soalnya lebih sulit loh. Selanjutnya, pintar, cerdas, dan berakhlak mulia. Monggo dari siapa ini? Bapak siapa? Bisa dijelaskan? Pak Nandar ya? Pak Nandar. Monggo yang lain apa Pak Yanto? Monggo Pak. Beriman dan bertakwa. Iya, yang sudah diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya menjawab nomor 1 yaitu semangat dalam belajar. Oke. Kalau kita mengacu era sekarang, Pak, memang untuk guru lebih rumit atau lebih sulit dan sebagainya untuk menerapkan karakter anak didiknya, apalagi untuk belajar di rumah maupun di sekolah. Dibandingkan kenyataannya, tujuan saya ini memang untuk mendidik anak ini supaya semangat belajarnya meningkat, Pak, baik di rumah maupun di sekolah. Sehingga untuk masa depannya bisa membantu guru, ya, kreativitas dalam belajarnya. Anak berarti bisa mampu membaca, mampu menulis dan berhitung dengan adanya semangat belajar. Nah, di situ di rumah otomatis anak itu punya semangat, minatnya terdorong oleh motivasi dengan dirinya sendiri. Nah, sehingga akan belajarnya akan lebih baik, efektif. Anak juga mendapatkan kenyamanan dengan adanya semangat belajar akan menghasilkan anak menjadi pintar. Itu kayak jawaban istri saya seperti itu. Oke, terima kasih. Barangkali ada yang mau menambah silahkan Pak. Oke. Matur suwun untuk Pak Yanto. Untuk selanjutnya pendapat dari siapa ya? Ini sama menyukai tantangan. Yang belum ini, pintar, cerdas, dan berakhlak mulia. Monggo Bu Retno. Nggak apa-apa, monggo menyanggah. Ya, Berpendapat. oke. Sesuai dengan jawaban itu, pada akhirnya begini, ketika kita mengajar di kelas ya, terutama kalau saya sih kelas rendah ya Pak, kelas 1 ya. Jadi untuk penanamannya pun ke materi-materi dasar, misalnya ketika kita awal belajar, berarti ditanamkan untuk berdoa dulu, ya berdoa bersama dengan sikap duduk yang baik, kemudian barangkali nanti dilanjutkan lagi dengan membaca atau membaca surat-surat pendek, misalnya seperti itu. Ya, dengan tujuan ya seperti yang tadi di jawaban di situ, kita mengacunya ke moral keagamaan Islaminya gitu. Iya. Itu aja Pak. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua, Git. Kita percaya bahwa murid adalah di sini anugerah Allah, ada 2. Siswa memiliki keunikan masing-masing, ada 2, dan generasi penerus bangsa. Coba Mbak Ratna pilih salah satu nomor.
kekurangan masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menyamaratakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Contohnya seperti misalnya anak satu unggul di matematika dalam menghitung, nah yang satu unggul dalam seni atau pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, ya. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan bahwa si A bodoh, si A pintar, karena dia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terima kasih. Begitu menurut saya. Ya, terima kasih untuk Mbak Ratna. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya pendapat dari siapa ya ini ya? Penerus generasi bangsa di Sinten Pak Yanto. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi menjawab siswa dan sebagai penerus generasi bangsa ya Pak. Jadi kalau dilihat dari pendidikan kita adalah pendidikan tujuan nasional atau mencerdaskan bangsa. Kalau kita melihat dari tujuan itu pasti masuk seperti itu. Makanya anak didik kita mengajar supaya menjadi penerus bangsa kita Pak, untuk mengganti penerus kita pemimpin bangsa Pak. Pasti kita ada gantinya gitu ya Pak. Dengan sendirinya seorang pendidik pasti mengharapkan anak itu sebagai penerus bangsa yang lebih baik. Jadi itu Pak ya, mempunyai cita-cita masing-masing ya Pak ya. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter dan sebagainya. Kita nggak tahu, makanya sebagai pendidik mendorong, menginspirasi pada peserta supaya menguatkan gitu. Sebagai penerus bangsa kamu saya nanti akan menjadi penerus bangsa kita, sehingga tidak akan luntur Pak, tidak akan punah. Mestinya seperti itu. Makanya kita pendidikan harus utamakan yang setinggi mungkin, nah, sehingga ada penggantinya, ada penerusnya, tidak ada ininya. Maka dari itu saya hanya itu Pak yang saya sampaikan ya. Intinya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya pendapat dari Pak Kayon. Pak Karyoto, monggo. Anugerah terindah yang berubah apa sih ini? Tulisannya anugerah Allah yang memiliki sifat dan watak yang berbeda. Monggo Pak Abed. Apa sih? Ini nggak usah ya. Iya. Berapa dua? Kita percaya bahwa murid adalah anugerah. Apa ya? Anak itu, semua anak itu adalah sebuah anugerah yang spesial yang untuk kedua orang tuanya. Makanya memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda juga dan karakter yang berbeda juga. Oleh karena itu kita sebagai pendidik jangan memiliki kasih dengan siswa yang kita didik. Makanya kalau kita sebagai pendidik harus kita rangkul semua, baik yang bodoh maupun yang pintar. Mungkin itu aja. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Kayaknya pada tegang ya. Saya punya tepuk nih, biar semangat. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Cheese. Kayak gitu. Bisa nggak Bapak Ibu? Sarang yuk. Coba
ini dalam ini kebanyakan langsung pendidikan berakhlakul karimah. Iya, berarti ada satu harapan yang sangat tinggi dari sebuah pendidikan. Manakala siswa-siswa yang kita didik, yang kita ajar, yang kita bimbing, ini ada ada satu kemauan yang sama, ya. Artinya anak-anak ini menurut pada pendidiknya, pembimbing satu guru, ya. Kemudian mereka ini akan diarahkan dan dibina dengan baik menuju satu tujuan pendidikan yang mulia. Ya. Yang pertama ini mestinya kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Soleh dan solehah. Ini yang pertama. Ya. Sehingga di dalamnya walaupun ini pendidikan umum, tapi di dalamnya juga disebutkan berbagai unsur-unsur atau kata-kata hikmah yang berkenaan dengan keagamaan. Ini mesti setiap pelajaran itu ada, ya. Sehingga itu semua akan menuntun pada satu tuntunan, satu jurusan atau satu didikan pada anak didik kita menuju satu cita-cita yang luhur, ya, menuju ketakwaan yang pertama. Mau memberikan pembuktian, ya, dengan tindak tanduk yang baik terhadap guru maupun terhadap orang tua di rumah, ya. Itu semua yang kita harapkan menuju cita-cita anak didik yang berakhlakul karimah. Ya, demikian, dan bisa terwujud. Tepuk tangan untuk Bapak Arif. Terima kasih pendapatnya sudah sangat luar biasa. Untuk penerapan contoh akhlakul karimah yang telah diterapkan di sekolah kita, monggo Pak Ahmad bisa dijelaskan apa saja penerapannya sudah dilakukan yang berakhlakul karimah. Yang pertama biasanya di awal pembelajaran itu ada doa, terus dilanjut dengan pembacaan ayat pendek, terus biasanya ada lagi pembacaan Asmaul Husna. Itu ya mungkin yang penerapan yang berakhlakul karimah dari SD kami biasanya kayak gitu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad. Selanjutnya pendapat dari ini berkarakter semua, ya. Jadi sudah dijelaskan tadi. Untuk pertanyaan 5 sampai 6 akan dipimpin oleh teman saya yang bernama Mimi Pernahasari. 4 sampai 6. Oke, terima kasih waktu yang diberikan oleh Ibu Siti Fajriah. Ini saya lanjutkan untuk kalimat umpan yang telah diisi oleh Bapak Ibu. Untuk pertanyaan yang keempat, yaitu murid sekolah kita sadar betul bahwa sini ada murid sadar bahwa pendidikan formal maupun non formal sama, pendidikan baik formal non formal. Terus ada yang berpendapat pentingnya pendidikan itu penting. Sini ada yang menarik nih, memiliki kesadaran pentingnya pendidikan formal dan non formal. Ini silahkan
Bapak Sugianto untuk memberikan pendapat. Tadi yang membacakan itu. Memiliki kesadaran pentingnya pendidikan formal dan non formal. Jadi terima kasih atas jawaban tadi. Ya, saya menjawab itu harapan pendidik Pak, bahwa kita mendidik anak supaya anak itu mempunyai kesadaran Pak. Nah, pendidikan kan tidak hanya di sekolah aja Pak, baik di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Nah, kita menganjurkan supaya ada umpan balik Pak. Dengan adanya umpan balik pendidikan formal dan informal juga akan membantu dalam pendidikan di sekolah, utamanya gitu. Jadi kita bisa saling tukar pendapat, saling kekurangannya apa, kelebihannya apa, sehingga akan menentukan hasil kita mengajar atau mendidik sampai di mana karakter anaknya, gitu, kesadaran anak, kesadaran dalam menerima pelajaran dan sebagainya. Dan dalam hal itu barangkali ada kekurangan, barangkali ada yang menambah, tidak salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yanto. Ini ada satu pendapat lagi ya, Mbak Murid. Sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan seperti apa yang menurut Bapak Ibu itu penting? Apakah hanya non formal atau formal saja atau dua-duanya? Semuanya penting. Oke, silakan Mbak Ibu Ratu Zuleha. Itu namanya Oke. tulisannya. Tapi nggak ada namanya ya. Mereka ada tulisan Pak. Iya. Tadi saya nulis sendiri ya. Pendidikan itu penting. Ya menurut saya pendidikan itu penting dari berbagai aspek. Bisa dari pendidikan formal seperti kita di sekolah, pendidikan dalam lingkungan keluarga ya seperti orang tua mendidik anak ya. Bisa dari pendidikan lingkungan masyarakat ya. Seperti yang misal contohnya kalau dalam masyarakat kan pergaulan anak juga menentukan kualitas pendidikan ya. Kalau anak kita bergaul dengan lingkungan yang jarang memiliki pendidikan, yang mungkin anak kita akan terbawa ya, walaupun nggak 100% mempengaruhi. Tapi yang jelas semua pendidikan itu dari lingkup sekolah, masyarakat, keluarga itu sangat berpengaruh untuk kualitas pendidikan. Yaitu menurut saya bahwa pendidikan itu penting. Ya, betul nuwun. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya pertanyaan yang kelima bahwa kita warga di sekolah yakin untuk Ada masuk. Pilih salah satu yang menarik. Menarik menurut saya, mencerdaskan dan menggali bakat siswa. Monggo Bapak Kusnanda. Apa dulu? Kita warga di sekolah yakin untuk mencerdaskan dan menggali. Pendapat Bapak itu seperti itu. Alasannya seperti apa? Coba balik lagi Bang. Karena saya baru datang Mengulas jawabannya Pak. Nyamannya belum kumpul. kita semua warga sekolah yakin mencerdaskan dan menggali bakat siswa yang kita miliki, walaupun dengan berbeda-beda bakat siswa, yang penting satu tujuan, ya kan? Ya kan?
Satu manfaat yang kita gapai mencerdaskan anak didik kita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Demikian pendapat dari saya. Karena ya udah kumpul ya pikirannya. Oke, teman buat Ya. Kanada. Untuk jawaban yang kedua, menggali bakat dan minat siswa lagi. Masih coba pandangan dari Ibu Retno Hartati. Ya dijawabnya bisa ada. Mengganti. Menggali domba. Menurut saya sama teriak pendidikan. Ada gue yang benar visi-visi mami ini. Menggali minat dan bakat. Ya, misalnya kita berusaha untuk menggali minat dan bakat di siswa. Misalnya contoh ketika kita mengadakan yang sering itu kita di lomba mapsi, Pak. Ketika anak contohnya mempunyai bakat seni, itu nanti ada lomba yang bidang seni, contohnya menggambar atau melukis atau kaligrafi, ya semacam itu. Nah, kita di waktu setelah pelajaran kita mengadakan semacam bimbingan khusus ke anak itu yang mau maju dengan waktu yang ya agak lumayan banyak dibanding ketika kita di dalam kelas, misalnya seperti itu. Jadi anak akan lebih maksimal untuk ya menyalurkan idenya, bakatnya seperti itu. Kadang kita tahu nun sewu anak itu kadang agak kurang di bidang ininya ya Pak. Enggak tulis menulis itu ya kadang jarang bisa, mungkin enggak pernah belajar juga, enggak tahu huruf, bahkan tidak bisa berhitung, tapi ternyata punya bakat di satu seni itu semacam mewarnai juga kelihatan bagus seperti itu. Jadi kita hanya tahu bahwa oh bakat anak ini harus ditunjukkan digali di itu, kemudian ketika ada lomba maksi terutama itu nanti diajukan untuk wakil seperti itu. Itu saja Pak. curhat isi hati. Luar biasa jawaban dari Bapak Kusnandar dan Ibu Retno Hartati bahwa semua anak itu memiliki anugerah. Jadi tidak ada namanya anak bodoh, mohon maaf ya. Tapi anak itu memiliki keunikan yang luar biasa, memiliki bakat dan minat. Jadi sebagai pendidik kita tentunya harus menjadi fasilitator agar dapat menggali bakat-bakat yang terpendam yang ada di dalam diri siswa. Betul Bapak Ibu? Betul. Iya ya betul menggali. Kita visi-visi ini. Selanjutnya Untuk pertanyaan yang keenam, Ayo langsung ya. Kepala sekolah kita ayo. ambil yang menarik Mbak. yang paling menarik dan terpanjang. Ini ya. Coba pertanyaannya apa ini? Iya. Kita dan warga di sekolah paham bahwa apa ya? Coba Bapak Samsudin, monggo Bapak Samsudin. Rembek kondemo. Nah, enggak, tangannya double. Monggo Bapak Samsudin. Kita dan warga di sekolah paham bahwa pembelajaran berbeda Oh, pada sudah murid. Kalau saya tidak setuju. Ini pembelajaran berpihak pada murid yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.
harusnya apa ya? Tiba. Kalau guru tidak belajar berarti mengajar. Nah, guru kan apa ya, pendidik harus selalu belajar terus. Karena apa? Setiap ilmu kadang bulan ini ada yang beda, bulan itu ada yang beda. Biar apa? Biar anak ada apa ya? Ada pembaruan, pengalaman yang baru. Kalau kita satu buku untuk belajar, yang jelas pengalaman kita tidak akan berkembang. Untuk itu pembelajaran harus, gurunya juga harus belajar, tidak berpihak pada murid saja. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran. Terima kasih. Ibu Bapak Karyoto barangkali mau menambahkan dan sekalian disitu. Kita warga sekolah paham bahwa Anda itu Pembelajaran berpihak pada murid yang sesuai kodrat dan alam. bahwa Anda itu sering puasa Senin Kemis, paham? Ya sudah jauh banget ya, Kong. Ya, pembelajaran berpihak pada murid yang sesuai Dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, itulah dinamika ya, dinamis bahwa satu pendidikan dua-duanya ini merupakan satu, baik pengajar maupun yang diajar, ini merupakan satu makhluk yang dinamis. Untuk itu ya harus selalu mengiringi kondisi, situasi dan keadaan zaman. Makanya kurikulum kan selalu berubah ya. Dalam arti mungkin satu sisi melihat, oh ini dalam zaman ini perlu ada satu inovasi dan pembaruan yang begitu untuk menyegerakan satu anak menjadi satu potensial yang dibanggakan. Untuk itu sekali lagi bahwa itu tadi yang dikatakan, memang pendidikan itu harus berpihak pada kondisi dan kemajuan zaman, sehingga seorang pendidik juga harus mau menggali dan menimba ilmu setinggi mungkin, dalam artian karena seorang pendidik ini menghadapi satu istilahnya garapan yang harus benar-benar semua anak ini kan berpotensi dan potensial menjadi sangat maju dan bisa diri dan menjadi maju dan berkembang. Untuk itu ya itu tadi, berarti bagaimana kita harus berpihak dan selalu memperhatikan baik kondisi pendidik maupun yang dididik demi perkembangan dan kemajuan pendidikan. Ya, terima kasih. Terima kasih dari pendapatnya Bapak Samsudin dan Bapak Karyoto. Saya setuju sekali bahwa yang namanya guru itu harus memiliki inovatif yang disesuaikan dengan zamannya. Ya, jadi sebagai guru kita harus selalu belajar dan belajar. Terus Iya. Katanya kan tolak ilmi fardhatun ala kulli muslimin, bahwa belajar itu kan wajib. Dari buean sampai harus selalu inovatif, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang perkembangannya zaman IT, berarti semua
belajar IT Bus. agar muridnya juga dalam pembelajaran lebih menarik, Ini juga serba bisa, hapus juga bisa. lebih menyenangkan. Kalau bisa, hapus. Saya akan lanjutkan hal itu. Harap semua pun mereka tempat jalan. Menyimpulkan atau refleksi dari kalimat Rupang. Jadi kalimat Rupang tersebut kita harus belajar IT bareng-bareng ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Mau dong diajarin, Bu. Dan selalu berinovasi agar muridnya senang belajar di dalam kelas, rame lah, nggak bosan. Murid saya kita sama-sama mau bukunya glowing ya. Asli ya. Selanjutnya di sini ada visi saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif dan kolaboratif, dan peduli lingkungan. Untuk visi sekolah sendiri mewujudkan peserta didik yang berbudaya, iman dan takwa, dan peduli lingkungan. Jadi saya ambil di sini ada kolaborasi dengan visi sekolah ya. Yang pertama beriman dan bertakwa dan peduli lingkungan. Selanjutnya untuk visi dari rekan saya Mbak Mini Permanasari, yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berbudi pekerti, mandiri, kolaboratif, dan bernalar kritis sesuai profil pelajar Pancasila. Iya. Di sini ada pertanyaan lagi ya, diskusi lagi nggih? Rasa Mbak. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah. Untuk Bapak Kusnandar. Ini, monggo Pak Nandar langsung malam nggih? Langsung apa? Apakah sudah selaras? Tadi kan visi dari guru penggerak sendiri kan mana Mbak? Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Mbak Mimi juga ada beriman dan bertakwa. Visi sekolah juga beriman dan bertakwa, berbudaya dan berwawasan lingkungan untuk visi sekolahnya. Ya kalau melihat dari visi guru berdua ya sudah selaras dan selaras dengan apa yang dicanangkan oleh visi sekolahan. Karena disebutkan sama-sama intinya menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa. Nah, menurut saya berarti sudah sangat selaras. Oke, tepuk tangan untuk Kanada. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Ada nggak Bapak Ibu semuanya? Apa sudah cukup atau mau ditambahkan? Cukuplah mau nanya kepala sekolah aja. Oke, kalau sudah cukup, berarti visi sekolah dan visi dari calon guru penggerak kita sudah selaras dengan sekolah. Selanjutnya, Mbak. Sikap perilaku yang mencerminkan visi sekolah yaitu ada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Kemudian saya akan mengembangkan tentang visi saya, yaitu menumbuhkan siswa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, inovatif,
dalam situasi taman ilmu yang berkarakter tangguh, mandiri, dan peduli lingkungan. Di sini saya sendiri mengambil inovatif dalam situasi taman ilmu yang berkarakter tangguh, mandiri. Sedangkan rekan saya, Mbak Mini, mengambil perubahan prakarsanya, yaitu berlandasan iman dan takwa yang sudah diterapkan dalam sekolah kita. Perubahan prakarsa saya mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif, intinya inovatif. Untuk Mbak Mini mewujudkan peserta didik yang berprestasi dan berlandasan iman dan takwa. Di sini saya akan meningkatkan kemampuan numerisasi siswa dalam program Sapa Matematika. Dalam perubahan bagiannya antara lain di sini perubahan baca pertanyaan. Yang pertama, kita buat pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemampuan numerisasi siswa. Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan numerisasi siswa. Tindakan atau pendidikannya yaitu kita observasi dulu Bapak Ibu semuanya kemampuan siswa dalam numerisasinya, kemudian mencari informasi, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat bagaimana cara meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Kebetulan saya sudah menerapkan, mungkin Bapak Ibu semua juga sudah menerapkan. Di pagi hari kita berbaris, tapi kita diselingi dengan Sapa Matematika biar anak lebih menarik dan berpikir untuk mandiri dan berlomba untuk menjawab dalam pembelajaran matematika lah sepertinya diterapkannya. Contoh, kita berbaris, kemudian Sapa Matematika itu seperti contoh kita baris ya, setelah baris hadap kanan dan hadap kiri, kemudian anak satu dan anak yang lainnya berjejeran. Kalau anak kelas tinggi mungkin ini artinya 2 kali 3, mungkin udah tahu perkalian. Tapi kalau misalkan untuk kelas bawah mungkin ditambah atau dikurangi ya, 2 ditambah 3 seperti itu. Selanjutnya Mbak, kita ambil pelajarannya. Yang pertama, apa keterampilan yang sudah dimiliki untuk meningkatkan kemampuan numerisasi siswa. Yang kedua, siapa yang sudah berhasil meningkatkan kemampuan numerisasi siswa. Tindakannya adalah melakukan refleksi, kemudian mencari sumber atau contoh. Contohnya tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya, gali mimpi. Gali mimpi di sini yang pertama, pada kegiatan peningkatan kemampuan numerisasi siswa itu menarik dan menyenangkan, bisa diterapkan di kelas rendah ataupun kelas tinggi. Kemudian kebiasaan apa yang diterapkan? Kebiasaan dalam berbaris-baris sebelum melakukan pembelajaran atau di dalam kelas juga bisa diterapkan. Seperti itu. Selanjutnya Mbak, jabarkan rencana penjabarannya. Kapan kegiatan dilakukan? Bisa di pagi hari, siang hari, ataupun setelah pembelajaran berlangsung. Lanjut. Atur eksekusi. Siapa yang akan memantau dan mengarahkan? Mungkin dengan supervisi, melakukan refleksi
Itulah penjabaran bagja dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Mimi Permanasari. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan prakarsa perubahan saya yang menggunakan metode bagja. Bagja itu berarti yang pertama B itu buat pertanyaan. Nah, adapun prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa. Yang pertama buat pertanyaan yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa. Adapun tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, yang pertama jelas mengajak kepala sekolah, rekan sejawat berdiskusi. Selain itu, selain berdiskusi juga berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta membuat program yang dapat mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa, sebagaimana yang telah saya lakukan untuk program yang dapat mewujudkan peserta didik yang berprestasi, yaitu dengan kegiatan Jumat Kliwon, yaitu di situ ada pembacaan Asmaul Husna, kemudian ada pembacaan surat Yasin, dan diakhiri dengan doa seperti itu. Untuk A berarti metode baca, berarti A ambil pelajaran, ya. Siapakah yang berhasil mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa? Kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa? Yaitu tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan. Yang pertama, mencari sekolah yang peserta didiknya berprestasi dan memiliki iman dan takwa. Ya. Dengan cara apa? Yaitu misalkan dengan bertanya-tanya atau melakukan studi banding di sekolah kita, seperti itu. Selain itu mencari tokoh yang pernah sukses dan mencari tahu serta mencatat perkembangan yang telah dilakukan dalam mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa. Setelah mencari sekolah, ya, kemudian di situ mesti ada peserta didiknya yang sudah sukses. Setelah itu saya mencatat, ya, perkembangan yang telah dilakukan kepada peserta didik saya. Seperti itu. Untuk yang ketiga, G, yaitu gali mimpi. Apa kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan ketika telah mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa? Kemudian hal apa saja yang dapat kita bayangkan untuk mempertahankan supaya peserta didik yang berprestasi itu yang berlandaskan iman dan takwa? Yaitu dengan cara kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan, yaitu tindakan yang saya lakukan yaitu membuat list capaian. Ketika sudah dilakukan, ya, kita membuat list, ya, sejauh mana keterwujudan peserta didik kita, kemudian membuat keterampilan baru ketika sudah terbiasa, sudah bisa diterapkan, kemudian membuat keterampilan baru, yang dapat saya peroleh baik dari rekan sejawat maupun literatur. Jadi adanya kolaborasi. Pentingnya kolaborasi itu agar mendapat ide-ide baru, ya, sehingga program yang kita laksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Hal apa saja yang dapat kita bayangkan untuk mempertahankan ketika sudah terwujud, kemudian supaya tidak punah, tetap dapat dipertahankan, yaitu perlunya refleksi, ya, dan dukungan dari warga sekolah terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, ya. Ini dukungan moral terutama itu sangat penting menurut saya. Yang keempat berarti J, jabarkan rencana. Ya, pertanyaannya, apa langkah sederhana yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan
peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa, dan bagaimana cara untuk saling menyemangati. Ya. Yang pertama, langkah sederhana yang akan saya wujudkan yaitu membuat jadwal rutin jelas kegiatan yang mendukung terwujudnya peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi kegiatan itu harus rutin. Selain itu, bagaimana cara untuk saling menyemangati, yaitu kita melakukan tindakan identifikasi siapa saja yang dapat membantu memotivasi saya untuk mempertahankan atau mewujudkan peserta didik yang berprestasi yang berlandaskan dengan iman dan takwa. Jadi pentingnya rekan itu dalam berkolaborasi sangat penting untuk saling memotivasi, ya, untuk saling mendukung. Untuk yang terakhir, jabarkan. Terus yang terakhir berarti A, atur eksekusi. Itu siapa yang bisa mengarahkan dan memonitoring kegiatan dalam mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa. Ya. Yang memonitoring jelas kepala sekolah, rekan sejawat, dan wali murid. Jadi ketiganya harus bekerja sama untuk saling mengingatkan, untuk saling memonitoring. Yang pertanyaan yang kedua, siapa yang akan menampung curhatan tentang tantangan ketika melakukan kegiatan mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa? Jadi yang namanya sebuah program, sebuah kegiatan jelas ada tantangannya. Tapi yang namanya tantangan jelas ada solusinya. Tindakan yang saya lakukan yaitu mencari tahu dan mengajak teman yang memiliki keinginan yang sama untuk berkolaborasi. Seperti itu. Jadi dalam hal ini pentingnya berkolaborasi dengan warga sekolah untuk mewujudkan program yang akan kita buat. Kesimpulan dari visi prakasa perubahan kami berdua yaitu mewujudkan peserta didik berprestasi yang berlandaskan iman dan takwa melalui numerisasi. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam bahagia Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar Bu. Dua-duanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat CKPK. Ini itu lihat ini ya. Nama Pak? Ini yang saya lihat fotonya ini semuanya tersenyum dan bahagia. Kayaknya ada rekan kita dan Pak itu yang pakai kacamata depan Bu Desi. Bukan? Oh ini. Mirip Bu Desi. Semoga nanti bisa jadi KS gitu. Oh, iya. Saya untuk kegiatan pada siang hari ini itu sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, dan juga pesertanya yang saya lihat itu antusias. Kalau kayak baterai HP saya itu full terus, berarti kayak di mikrofon ini itu kayak berapa ganti baterai gitu. Ini pesertanya itu yang saya lihat ya, yang saya benar-benar amati, itu mereka itu benar-benar antusias ingin melihat perubahan yang CKP nanti lakukan. Dari diskusi mereka sudah antusias, sudah mulai menulis gitu. Biasanya kalau ada diskusi harus menjawab itu kayaknya aras-arasan atau berat ya. Ini bukan karena jawabannya mudah atau jawabannya susah dan sebagainya. Ini sudah ada bahasanya ya Pak ya, ketertarikan atau kesemangatan peserta dalam mengikuti acara diseminasi pada kali ini. Oke, untuk kegiatan ini
saya minta ada peserta yang mau merefleksi pada visi dan prakarsa perubahan pada CKP kita. Barangkali ada yang mau merefleksi pada siang hari ini, silakan. Bapak Ibu Retno Harta. Retno. Itu guru paling senior. Refleksi. Ya. Ya, kesimpulan. Monika, aku promo. Ya, kesimpulan dari acara yang tadi kita ikuti ya, dari awal sampai akhir. Ya, alhamdulillah kami semuanya semangat walaupun kawan. Siap berarti. Ya, dari materi-materi kita di itu tadi dikatakan kita memimpikan murid yang itu ya, ya satu tadi kesimpulannya tadi ada yang menjawab berakhlakul karimah, kemudian kedua memiliki karakter baik sesuai profil belajar Pancasila, kemudian ada juga cerdas dalam artian juga pintar pandai ya, kemudian yang keempat semangat dalam belajar, yang terakhir itu menyukai tantangan. Kemudian yang berikutnya kita percaya bahwa murid adalah yang dikatakan calon generasi bangsa yang dapat dikembangkan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, siswa memiliki keunikan masing-masing ya, dari yang unik-unik positif, kadang ada unik yang negatif. Oke, yang selanjutnya di sekolah kita mengutamakan yaitu pendidikan yang berkarakter. Ya. Selanjutnya murid sekolah kita sadar betul bahwa sangat pentingnya pendidikan yaitu baik formal maupun non formal. Yang selanjutnya kita warga di sekolah yakin untuk menggali bakat serta minat siswa dari yang paling awal ya di kelas 1 maupun sampai nantinya ke kelas 6. Selanjutnya kita dan warga di sekolah paham bahwa pembelajaran selalu berpihak pada murid yang sesuai dengan kodrat dan kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya, tadi sudah dijelaskan sama Pak Joko. Kemudian sudah. Ini saja. Oke, tepuk tangan dulu buat ini menggambarkan sosok ibu guru yang sangat menginspirasi. Ya, tadi dari banyak yang disampaikan ini lebih ke menggambar kepada murid, ya, lebih mengedepankan kepada murid. Ya, saya menangkap di sini mengutamakan tadi prestasi yang jelas, menjadikan murid yang cerdas. Tambah lagi di sini beriman dan bertakwa. Tadi saya pas habis sholat tuh saya lihat di sini ada visi sekolah yang di situ nggak ada. Pas saya tadi sambil sholat saya lihat gitu ya, di sini memang ada keselarasannya, terwujudnya sekolah yang berbudaya, unggul dan berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Jadi dari CGP Mbak Fadri sama Bu Mimi itu sudah selaras dengan visi yang ada di sekolah. Ditambah lagi di sini tuh lebih mengedepankan lagi tadi prestasi. Gitu. Itu refleksi dari Bu Retno. Berikutnya untuk Bu Mimi dan Bu Fadri, dalam prakteknya ketika di sekolah mencoba melakukan praktek baik yang tadi sudah disampaikan, sapa matematika ya, bukan numerasi ya. Sapa matematika itu salah satu praktek baik, program yang harus dijalankan ya, ditingkatkan lagi, diaktifkan lagi. Ini kan yang saya dengar dari Bu Fadri itu baru di kelas saya Bu Fadri sama Pak Ahmad juga ya. Pas ketika pulang itu anak berlomba-lomba dalam kebaikan atau dalam berprestasi. Contohnya yang cepat, tepat ya, dia bisa pulang duluan. Oh iya, terangkan semuanya. Berarti mengkondisikan dengan kelasnya. Kalau kelas bawah mungkin dengan grade yang lebih mudah, gitu ya.
Terus kalau yang kelas atas mungkin lebih yang lebih lumayan sedikit susah kayak gitu ya. Itu dengan sendiri dan juga dengan apa yang namanya kebiasaan itu akan menumbuhkan tradisi yang bagus atau budaya yang baik yang kedepannya itu melatih prestasi tadi ya, unggul dan sebagainya. Jadi untuk program-program baik, praktek baik yang harus dilakukan ditingkatkan lagi. Yang tadi Bu ini juga sudah sama ya, kurang lebih sama dengan Bu tadi untuk numerasi. Tapi di sini literasinya belum, itu karena ini ada kedepannya untuk numerasinya. Ada numerasi, ada literasi. Terus berikut saya ucapkan terima kasih pada para peserta, Pak Karyoto selaku pengganti ya, atas nama kepala sekolah, walaupun kepala sekolah tidak ada tadi di sana. Terus Bapak, Pak Sugi, Pak Ahmad dan Pak Kusnandar dan juga terima kasih sudah meluangkan waktu ya untuk acara diseminasi visi dan prakarsa perubahan Jakarta kita. Oke, saya terima kasih. Cuma bisa ngasih tepuk tangan buat semua peserta yang ada. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Cek. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati. Ada sikap Pak Ibu. Oke, terima kasih pada semuanya yang tadi sudah disampaikan oleh teman saya Bapak Hussein bahwa diskusi ini sudah berjalan dengan bagus, dengan baik, dengan penuh semangat, dengan kegembiraan tentunya dengan riang. Di sini hanya menggarisbawahi bahwa visi misi disusun itu tujuannya adalah untuk mencapai satu tujuan dari pendidikan yang kita harapkan. Di sini visi yang diharapkan adalah mewujudkan satu pembelajaran yang mengedepankan satu akhlak, karakter, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan di sini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tentunya harus selaras dengan SKM, standar kompetensi lulusan. Saya membaca dan mendengar atau melihat dari apa yang tadi disampaikan, visi misi dari sekolah ini nanti mungkin bisa dianalisa kembali apakah sudah sesuai dengan keinginan tadi Bapak Ibu semua, tadi dipancing dengan kalimat keinginan cita-cita dari Bapak Ibu, nanti bisa dipilih lagi apakah visi misi sekolah kita ini tadi sudah sesuai dengan keinginan kita, apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila atau belum. Nanti di satu saat, satu lain waktu bisa dilihat kembali karena visi itu bukan abadi, tetap harus ada evaluasi, ada refleksi sudah sesuai apa belum. Kemudian untuk menanggapi tadi visi misi dari guru penggerak itu bagus, artinya dari visi misi itu diharapkan selaras dengan karakter dari sekolah kita ini. Apa yang terjadi di sekolah ini? Tadi mengedepankan mewujudkan peserta didik yang sesuai dengan iman dan takwa melalui numerisasi. Nah, ini mohon maaf untuk kata numerisasi itu kita acuannya adalah pada rapor pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa cek kita semuanya tentang kalimat yang benar itu yang mana, literisasi apa numerisasi. Nanti bisa dicek di rapor pendidikan kemendikbud.id pakai akun belajar masing-masing. Dan saya juga tadi walaupun saya sudah pernah mendengar tapi yang saya cek langsung itu yang ada di laman Kemendikbud di rapor pendidikan itu numerasi. Ya, numerasi dan literasi. Ya, nanti bisa dicek semuanya. Jadi nanti pencapaian sekolah kita di rapor pendidikan itu apa saja? Literasinya nilainya berapa? Numerasinya nilainya berapa? Nanti dicek di situ juga. Dan itu adalah gambar rapor pendidikan kita. Tiap tahun berubah. Dan nanti sebentar lagi ada AMBK. Ini biasanya sudah mulai acang-acang kami sudah persiapan. Dari situ nanti akan kita baca
kacamata sekolah kita itu seperti apa, nanti bisa diterapkan di rapat pendidikan, walaupun 100% juga tidak mungkin yang sampel dari beberapa siswa yang diambil 45 atau 50 kalau di kami itu. Jadi walaupun tidak menggambarkan penangannya tidak 100%, tapi tentunya dari pihak Kemendikbud sudah mengolah data sedemikian rupa yang diambil anak yang bagaimana itu acak, tingkat rendah, sedang, tinggi itu diacak. Demikian juga Bapak Ibu guru. Jadi itu yang ingin saya sampaikan saja, bahwa nanti bisa cek kembali tentang rapor pendidikan kita ini. Nanti visi misinya sudah bisa disesuaikan, diselaraskan dengan itu, sesuai dengan karakteristik kita, karakteristik sekolah kita. Jadi udah bagus, artinya sudah menyelaraskan dengan visi misi tentang iman dan takwa, dengan kegiatan Jumat Kliwonan tadi juga sudah baik. Kemudian tadi ada meningkatkan numerasi dengan sastra matematika, walaupun ini yang perlu kita garis bawahi juga bahwa numerasi tidak identik dengan matematika. Jadi semuanya bisa mempelajari atau belajar menggunakan numerasi. Jadi berbeda antara matematika dan numerasi. Cuma mindset pola pikir kita, kata numerasi udah masuknya dengan matematika, semua saja gimana saja. Sehingga kadang yang menjadi tumpuan untuk meningkatkan numerasi itu guru matematika. Padahal bukan. Agama juga bisa, ekonomi, PES juga bisa. Oke, itu saja penguatan dari diskusi ini. Sudah baik, sudah berjalan, evaluasi, refleksi itu tetap harus kita lakukan. Saya kira itu, saya cukupkan kegiatan diskusi visi-misi perubahan dari JKP Angkatan 11 di SD Negeri Mulyoharjo 02. Mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku yang kurang berkenan. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.